Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahda amma ba'du. Hadratul al-fadil, para alim, para ulama, para tokoh agama, sesepuh, bini sepuh, sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken, wabil khusus kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan inggih punika Bapak Sriono HS ingkang kula mulyakaken. Wonten pangarsanipun Sahibul Hajah, Sahibul Bait, Bapak Trian Wartono, Bapak Wartono Trian Kusumo, SHMH yang kami muliakan, kami banggakan. Semoga beliau senantiasa dilapangkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala cita-citanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dumateng panjenenganipun Ibu pisan saking Yogyakarta, sugeng rawuh wonten Provinsi Jambi, Ibu. Wonten pangarsanipun para tokoh masyarakat, guru pengajian Majelis Taklim Al Khairat yang saya muliakan, spesial kepada seseorang yang sangat bahagia, yaitu Mas Dimas Cahya Kusuma SHMH beserta permaisuri. Siapa permaisurinya namanya? Mbak Amalina SM ya. Yang iya benar SM kan? Mbak Amalina SM yang saya muliakan, semoga bersama di dunia, bersama di surga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula muliakan, sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali jumpa kita pada malam hari ini kecuali alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa berkumpul atas undangan Bapak Wartono Trian Kusumo beserta keluarga besar dengan sehat walafiat tanpa ada halangan sedikitpun. Alhamdulillah. Di mana kehadiran kita semuanya Bapak-bapak, mudah-mudahan saged nambahi pangestunipun, saged nambahi keberkahanipun kangge Mas Dimas beserta istri. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mudah-mudahan Mas Dimas beserta istri senantiasa memperoleh keberkahan Allah, berkah uripe, amin, berkah rumah tanggane, berkah keluargane, berkah anak putune, berkah penggaweane, berkah rizkine, dikabulake sedaya hajat-hajate, diparingi selamat bahagia dunia akhirate. Allahumma, Allahumma. Mohon maaf tadi yang belum kami sebut grup Bolo Dewe yang semoga ikut memberkahi suasana pada malam hari ini. Bapak Ibu ingkang kula muliakan, nikah itu ibadah tertua di dunia ini, Pak. Nikah adalah syariat pertama-tama yang disyariatkan Allah kepada manusia. Sebelum Allah nyuruh sholat, nyuruh zakat, nyuruh infak, nyuruh sedekah, nyuruh puasa, nyuruh haji, nyuruh pegadaian, ya, tentang fikih perdagangan, pertanian, dan itu semuanya terlebih dahulu disyariatkan nikah. Alhamdulillah.
Jadi ibadah tertua di jagat raya itu nikah. Ketika Adam masih di dalam surga. Ketika Adam diciptakan, kemudian Allah ciptakan lagi yang namanya Hawa. Adam naksir, kemudian Adam buru-buru ingin memegang Hawa itu karena melihat kecantikannya yang luar biasa. Terus sama Allah, Adam, apa maharmu itu? Apa mahar Anda? Apa maharmu kok kamu ingin menyentuh Hawa? Saya tidak tahu ya Allah. Kemudian diberi pelajaran sama Allah, maharnya Nabi Adam ketika menikahi Hawa adalah sholawat 10 kali kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat ini memang luar biasa. Nabi Adam diciptakan hanya berdua dengan Hawa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada. Dunia saja belum ada, adanya di surga. Tapi Nabi Adam alaihissalam nikah, kemudian diberi syaratnya adalah maharnya membaca sholawat 10 kali. Shollu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya kita berbahagia ada Bolo Dewe yang senantiasa banyak membaca sholawat, dan izin kita baca sholawat bareng-bareng. Setuju nih Bang ya? Kami membuka acara ini mudah-mudahan berkah. Sholawatnya kayak tadi itu Mas. Nanti kalau saya baca sholawatnya kita pakai robana. Kalau saya mau baca pantun ini Mas Tono, saya baca pantun khusus untuk sahabatku Mas Dimas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ke Alfamart membeli beras di masa untuk serumah. Allah Allah Allah. Ke Alfamart membeli beras di masa untuk serumah. Allah Allah Allah. Selamat bahagia wahai Mas Dimas, moga sakinah mawaddah warahmah. Selamat bahagia wahai Mas Dimas, moga sakinah mawaddah warahmah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Beli payung warnanya biru, datang hujan menimpa batu. Allah Allah Allah. Beli payung warnanya biru, datang hujan menimpa batu. Allah Allah Allah. Selamat menempuh hidup baru, moga bahagia sepanjang waktu. Selamat menempuh hidup baru, moga bahagia sepanjang waktu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala
Nabi Muhammad. Jadi pelajaran yang pertama bahwa nikah itu adalah ibadah tertua. Syariat pertama yang disyariatkan Allah untuk manusia adalah menikah. Lajeng ingkang nomor kali nikah menika ibadah paling suwi, Pak. Ibadah paling lama itu adalah pernikahan. Ini untuk Mas Dimas khususnya, dan sebenarnya ini bukan hanya untuk Mas Dimas ya, bukan hanya untuk pengantin baru, tapi juga untuk kita semuanya. Nikah itu ibadah paling lama. Kalau ibadah yang lain itu sebentar-sebentar, Pak. Kayak sholat itu gak nyampe 5 menit, Ibu. Misalnya sholat subuh itu usolli fardhus subhi rak'ataini ada ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian kita baca doa iftitah Al-Fatihah, kemudian fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Tidak sampai 5 menit. Karena sholat itu definisinya adalah af'alun wa aqwalun mahsusatun. Sholat itu adalah gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang dikhususkan atau tertentu. Maftutahatun bitakbiri, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslimi, dan ditutup dengan salam. Selesai. Kalau kita sudah takbir kemudian salam, ibadah sholat selesai. Sedelok banget. Puasa juga ngaten. Ketika kita ada niat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisarati fardholillahi ta'ala, terbit fajar kita mulai puasa, maghrib kita sudah buka. Selesailah ibadah puasa itu. Sebentar, cuma sehari. Ibadah haji berapa lama, Pak Amin? Ibadah haji itu hanya 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 selesai ibadah haji. Tapi kalau nikah, tatkala Mas Dimas sudah mengatakan qabiltu nikahaha wa tajwijaha bil mahril madhkur, saya terima nikahnya dan kawinnya saudara Amalina dengan mas kawin yang tersebut halan tunai, maka ibadah nikah sudah dimulai. Dan sampai kapan? Selama-lamanya, sampai Allah mematikan salah satu di antara keduanya. Alhamdulillah. Jadi Mas Dimas, ketika Mas Dimas ini sudah mengucapkan seperti tadi, dan ini sudah alhamdulillah sudah sah, ini sepanjang hidupnya ibadah. Jawil ini bojone ini ibadah. Ngobrolnya dengan istri itu ibadah. Makanya tidak boleh ibadah ini dikotori dengan galak, dikotori dengan mencaci maki, dikotori dengan tidak sabar. Itu nggak boleh, karena nikah itu adalah ibadah terlama. Mbak Amalina, ini pesan saya. Halo Mbak Amalina. Ya. Istri itu ketika sudah dipersunting, Mbak Lina, ketika jenengan sudah dipersunting, jenengan statusnya itu istri. Dan istri itu harus siap menderita beserta sang suami. Itu yang harus diingat-ingat. Istri itu wajib siap menderita dengan sang suami. Terus Mas Dimas sebagai suami yang baik itu tidak rela jika istrinya menderita. Begitu, insya Allah bahagia itu kalau itu ingat-ingat saja. Jadi istri yang baik adalah siap menderita bersama sang suami. Suami yang baik tidak rela istrinya menderita. Ya, jadi ketika karena rumah tangga itu walaupun kita nasihati kayak apa, tetap aja ada masalah-masalah yang datang. Betul atau betul? Leres atau leres? Tetap aja ada masalah, ada enaknya, kadang ada tidak enaknya, betul. Makanya itu disebut rumah tangga. Kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak. Kalau yang enak terus itu berarti bukan rumah tangga, tetapi rumah makan. Nah, kalau rumah makan enak terus itu nggak ada yang nggak enak itu. Tapi kalau rumah tangga ya kadang enak, kadang tidak enak gitu ya. Tapi yang jelas tanda-tanda sakinah itu Mas Dimas
Mas Dimas, tanda-tanda sakinah itu apabila Mas Dimas pergi entah dari kerja, entah dari kantor gitu ya, kemudian kok hatinya buru-buru kepengin sampai di rumah, kepengin cepet-cepet nyampe di rumah, itu tanda-tandanya sakinah. Alhamdulillah. Begitu juga Mbak Amalina ini ketika ditinggal sang suami kerja, belum nyampe setengah hari kok kirim WA, Mas, I miss you. Berarti itu tanda-tanda keluarganya sakinah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, kalau tangan jujur gini, Mas Bro Dewi, jenengan pernah ngalami mboten misale jenengan kerja capek banget nih Pak Kamari, kerja capek banget, lelah gitu. Terus ning bali arah-arasen, pernah mboten? Nang pasar capek, ning kantor capek, pas waktu ini pulang tadi arah bali itu arah-arasen banget. Pernah napa mboten ngalami ngoten niku? Itu berarti tanda-tanda tidak sakinah. Aku jane arep bali, kesel banget tapi mau tekan mah bojoku sing ditakoke duit wae. Sithik duit, sithik duit. Nek ora ono mecucu wae, males lah bali. Akhirnya dari kantor nggak pulang ke rumah tuh, kafe, ke warung. Ini hati-hati ya untuk Mbak Amalina. Itu tanda-tanda sakinah itu seperti itu. Bapak Ibu ingkang kalau muliakan, yang ketiga, terakhir mau nggih, buat saya kata-kata. Yang ketiga, jodoh itu adalah takdir. Mas Dimas, Mbak Amalina, 50 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, itu nama Mas Dimas akan mempersunting Mbak Amalina itu sudah tercatat. 50 tahun sebelum dunia ini diciptakan, sudah ada tulisannya bahwa Mas Dimas akan mempersunting Mbak Amalina di Yogyakarta. Ini luar biasa. Ibu Besan izin ya, Jambi itu sebenarnya cantik-cantik semua loh. Aneh Mas Dimas melecehkan perempuan-perempuan Jambi. Kenapa harus loncat ke Jogja gitu ya? Melewati berapa ratus kabupaten coba. Nah inilah takdir. Ini takdir loh, jodoh. Beda dengan pacaran. Kalau pacaran tuh nggak takdir Pak. Pacaran itu maksiat. Makanya ada orang yang sering pacaran putus ganti lagi sampai dijuluki dengan sang Arjuna penjelajah cinta gitu ya. Pacaran dengan orang Limbu Bujang putus ganti lagi dengan orang Tebu, dengan orang Tebu putus ganti dengan Merangin putus ganti dengan Batanghari putus dengan Muaro Jambi putus ganti dengan Ulit 9, lebih dekat lagi mana balik lagi dengan Ulit 9 putus ganti lagi dengan Bangko. Tapi giliran akad nikah malah ngepek tonggone dewi. Wonten apa mboten? Ada itu pacaran keliling dunia kemana-mana, bahasan kayak ngantenan malah oleh tonggone dewi. Isih mambu sedulur pula. Nah itulah nikah itu takdir, makanya harus disyukuri. Mbak Amalina itu kemarin kan nyanyinya begini. Cintai aku karena Allah, begitu kan? Sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, tak hanya Allah sang maha cinta. Ini nggak usah tak terus tuh, nggak ngibing kafe Mas Tono. Nanti tidak jadi artis yang akan datang. Intinya kalau takdir ini harus diterima. Jadi jodohnya ini takdir. Kalau Mas Dimas menghormati Mbak Amalina berarti sama dengan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini pilihan Allah. Kalau Mas Dimas itu memuliakan Mbak Amalina, berarti Mas Dimas sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Mbak Amalina mencintai Mas Dimas, sama dengan Mbak Amalina mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yang pertama harus kita syukuri. Betul-betul harus syukuri. Ini adalah nikmat besar, karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinaringan sehat, ojo lali syukure.
pinaringan sehat, ojo lali syukure, ditambahi sehat, kudu tambah syukure, ditambahi nikmat, kudu tambah syukure. Sholli wa sallim daiman ala hamada, sholli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal sahabi man qad wahada, wal ali wal sahabi man qad wahada. Pinaringan rezeki, ojo lali syukure, pinaringan ilmu, ojo lali syukure, ditambah rezekine, kudu tambah syukure, ditambah ilmune, tambah tawadhu lakune. Sholli wa sallim daiman ala hamada, sholli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal sahabi man qad wahada, wal ali wal sahabi man qad wahada. Duwe pangkat jabatan, kudu disyukuri, usahane lancar, tansah disyukuri. Munda pangkat jabatan, munda tambah syukure, munda lancar usahane, munda tambah syukure. Sholli wa sallim daiman ala hamada, sholli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal sahabi man qad wahada, wal ali wal sahabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir kalau pada nutup nih khusus spesial kepada Mas Dimas dan Permaisuri dan juga kepada kita semua, dua kisah. Yang pertama ada kisah begini Mas Dimas. Dulu itu ada seorang petani jalan di pematang sawah, suami istri. Pematang sawah itu naik tembriki dan itu Pak. Ontene tunggu di sawah ini. Paseban gitu, Paseban. Paseban ada di Bantul, ada di Sleman juga ada ya. Itu ada suami istri Bu, kehujanan berjalan di pematang sawah. Mereka begitu mesra bergandengan tangan, hanya berpayungan dengan daun pisang yang sesungguhnya tidak memadai untuk menampung air hujan itu. Mereka berjalan. Nah tiba-tiba di jalan raya itu ada orang, suami istri juga yang sedang naik sepeda motor. Nah ketika melihat orang yang naik sepeda motor itu, istrinya bilang begini, Mas, alangkah bahagianya ya orang yang punya sepeda motor itu ya. Dia memang sama-sama kehujanan seperti kita, tapi dia setidaknya lebih cepat nyampe di rumah. Kalau kita tuh apalah kayak gini, lelah, capek, masih berjalan, rumah kita masih jauh. Alangkah bahagianya orang yang punya sepeda motor. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika yang dipandang yang naik sepeda motor itu berjalan, tiba-tiba disalip oleh mobil pick up, mobil yang bukaan belakang itu. Ketika disalip, sang istri yang naik sepeda motor itu bilang begini, Mas,
Alangkah bahagianya yang punya mobil itu, yang punya mobil pick up itu. Dia nggak kehujanan seperti kita, jalannya bisa lebih kenceng, bisa lebih cepat sampai ke rumah. Sementara kita tuh punya motor kayak gini masih kehujanan. Tuh alangkah bahagianya orang yang memiliki mobil pick up itu. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian mobil pick up itu tiba-tiba disalib oleh Mercy, Pak. Oleh mobil Mercy. Ketika mobil Mercy-nya datang nyalip kayak gini, yang sebenarnya awalnya dia bahagia aja yang punya mobil pickup itu. Tiba-tiba istrinya bilang begini, Mas, alangkah bahagianya ya dia yang memiliki mobil Mercy itu ya. Dia nggak kehujanan, memang kita juga nggak kehujanan, cuma mobilnya begitu indah, ada AC-nya, ada musik-musiknya. Sementara mobil kita itu kadang-kadang 2 minggu dipakai, 3 minggu masuk bengkel gitu ya, lelah banget kita itu. Alangkah bahagianya orang yang memiliki mobil Mercy. Nah Bapak Ibu, ini endingnya begini. Ketika sang mobil Mercy itu berjalan, ternyata di mobil Mercy itu hanya ada 1 orang saja, nggak ada istrinya. Dia cuma seorang bapak-bapak yang memang masih muda. Yang nyopir mobil Mercy ini Bapak, dia ngelihat orang yang jalan di pematang sawah yang kehujanan tadi itu, yang sedang berpegangan tangan. Kata sang mobil Mercy bilang begini, alangkah bahagianya ya orang yang berjalan kaki di pematang sawah. Mereka kehujanan berdua, bisa bercengkerama seperti itu. Tapi saya gara-gara kesibukan saya harus keluar kota tiap minggu. Kadang-kadang dengan istri gak pernah ketemu. Istri juga kerja di perusahaan, anak-anak hidup di pembantu. Susah banget kita mau kumpul dengan keluarga itu karena tugas masing-masing. Alangkah bahagianya orang yang di pematang sawah tadi. Ibu bapak, coba saya tanya Mas Dimas atau Mbak Amelina, siapa orang yang bahagia di antara mereka itu? Apakah yang berjalan di pematang sawah, atau yang pakai motor, atau yang pakai mobil pick up, atau yang pakai Mercy? Halo, ini ujian ini Mas. Siapa yang paling bahagia coba? Ya? Siapa? Yang paling bahagia? Tidak ada yang paling bahagia, karena mereka ngeluh semua. Yang jalan ngeluh gitu kan, iri sama yang pakai Honda, yang pakai Honda pakai motor juga ngeluh, melihat yang pakai mobil pick up, yang pakai mobil pick up juga ngeluh karena ada yang lihat Mercy, dan yang sudah pakai Mercy pun tidak menikmati nikmat yang dititipkan kepada beliau, tetapi dia malah menikmati pemandangan yang ada pada orang lain. Jadi kunci bahagia itu adalah bukan terletak di hartanya, tetapi terletak di keberkahannya dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, cerita terakhir, dulu tuh ada seseorang namanya Ibnu Hatton, Mas Tono. Ibnu Hatton tuh orangnya jelek banget, terjelek satu kampung. Kemudian ditakdirkan oleh Allah, istrinya tuh sangat cantik sekali Pak. Istrinya tuh cantik banget, pokoknya cantik luar biasa, kayak bidadari turun dari pohon durian itu. Oh, cantik pol istrinya. Kemudian hari-harinya Ibnu Hatton itu memandangi istrinya terus. Istrinya sedang masak, ditungguin, dipandanginya. Istrinya sedang nyetrika, dipandangi, ditungguinya. Istrinya sedang bersih-bersih halaman, nyirangin bunga, dipandangi terus. Sampai istrinya bingung dan dia tanya, Mas Hatton, jenengan niku pripun to? Mosok ndelok kula tiap dino terus ngoten niku. Kok nyawangi kula terus ning dapur ditutke, nang ngene ditutke, nang halaman ditutke, jenengan niku pripun? Terus Mas Hatton bilang begini, Dek, sungguh saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya yang wajahnya jelek kayak gini kok punya istri cantik jelita sepertimu. Saya bersyukur, saya mengucapkan alhamdulillah dalam setiap hari. Kemudian apa jawaban istrinya? Istrinya bilang gini Mas. Istrinya bilang, Mas, besok kita akan masuk surga bersama-sama. Nah Ibnu Hatton kaget loh.
Kok kamu tahu kita mau masuk surga bersama-sama? Iya mas, karena kamu itu yang wajahnya, kamu itu setiap hari bersyukur memiliki istri yang cantik jelita kayak saya, sementara saya itu sabar, wajah cantik kayak gini punya suami jelek kayak sampean gitu. Jadi syukur dan sabar dua-duanya akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Nah, kuncinya adalah menjadi wanita yang baik, Mbak Amalina, dan menjadi wanita yang baik itu adalah siap menderita, siap lelah, siap kecewa, siap menapaki perubahan-perubahan bersama sang suami. Kemudian suami yang baik itu Mas Dimas tidak rela istrinya menderita, maka apapun yang terjadi saya harus memperjuangkan. Saya akan membahagiakan istriku karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syukur. Yang ketiga, sabar. Insyaallah bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.